Pemirsa Ajeng Sebeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Cuaca buruk melanda perairan Karangasem. Nelayan tidak berani melaut karena berbahaya. Polisi meringkus seorang ayah yang mencabuli anak tirinya selama 5 tahun. Permainan tradisional buleleng, menggangsing, ditampilkan dalam acara Jantre Tradisi Bali. Gelombang tinggi dan angin kencang melanda perairan Karangasem hingga ke Selat Lombok. Kondisi ini menyebabkan para nelayan di ujung pesisir tidak melaut untuk sementara waktu. Gelombang tinggi dinilai membahayakan keselamatan mereka di tengah laut. Ketinggian gelombang di perairan dekat Selat Lombok berkisar 3 hingga 4 meter. Angin kencang juga menyulitkan nelayan untuk menangkap ikan. Pak, tinggi Pak ya? Berapa hari? 1 minggu ada itu. Berapa ketinggiannya Pak di Sampai 3 meter, 4 meter kalau di tengah itu. Oke. Oh, berarti sejak beberapa hari itu nelayan tidak ada yang turun Pak ya? Sudah 1 minggu pol udah nelayan, ada yang berani turun. Ada yang boleh melaut Pak ya? Oke. Sementara apa aktivitasnya Pak nelayan Pak? Istirahat aja dulu. Istirahat ya? Anggur. Oke. Sekarang sih gelombangnya kalau di pinggir bagus, tapi kalau masih di pertengahan Bali Lomboknya ya lumayan. Berapa Pak tingginya Pak? Ya sekitar 4 meter, 3 meter lah. Berarti selama ini berapa lama nelayan sini tidak melaut Pak? 1 bulan lah. 1 bulan ya? Ya. Terus selain karena cuaca buruk, apa juga Pak? Biasanya nyari ikan dasar, tapi sekarang kan anginnya keras. Jadi agak susah, Hari Pak, ini ya? aja sih nggak ada anginnya, kemarin kan. Oke. Aktivitas nelayan Pak apa ya Pak? Kalau nggak melaut seperti ini Pak? Nggak ada, cuman gini-gini aja, udah nganggur. Menurut data BMKG Bali, kecepatan angin di wilayah ini mencapai 25 knots. Ketinggian gelombang di perairan selatan Bali mencapai 3,5 meter. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Rencana pembelian bahan bakar Pertalite dengan aplikasi My Pertamina mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Ada yang setuju, namun ada juga yang keberatan. Sebagian warga kurang setuju cara ini diterapkan karena akan merepotkan dan menimbulkan antrean di SPBU. Nanti pemerintah mau menerapkan My Pertamina, seperti apa Pak pendapatnya Pak? Bagi saya, kami yang orang awam begini ya agak ribet sih. Kenapa Pak? Kita ini gaptek soalnya. Oh gitu. Ya. Jadi harapannya tidak memakai itu Pak? Ya, Biasa aja ya? normal aja. Normal ya. Oke. Warga meminta kebijakan ini ditinjau atau ditunda agar tidak memberatkan masyarakat. Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Kebijakan pemerintah yang mewajibkan pembelian minyak goreng curah dengan aplikasi Peduli Lindungi mendapat tanggapan masyarakat. Pedagang dan warga di Pasar Ketapian Denpasar menilai kebijakan tersebut merepotkan. Mereka meminta pemerintah menyederhanakan tata cara pembelian minyak goreng curah. Kendala sih, soalnya kan ini ibu-ibu ibu-ibu di pasar jarang orang bawa KTP, ke persyaratannya harus bawa KTP. Sekarang ibu-ibu malas juga, sekarang kan minyak banyak, jadinya dia lebih baik dia beli minyak langsung tanpa mintain KTP itu loh, tanpa dia minta subsidi itu.
Jadinya dia langsung aja beli, biar mahalan beda lagi 500 itu. Tahun baru beli minyak curah pakai peduli lindungi, kayaknya terlalu ribet deh untuk, kayaknya nggak semua orang ya punya peduli lindungi ya, apalagi yang minyak curah itu kayaknya nggak setuju banget pokoknya. Nggak efisien lah. Ya. Harusnya sesimpel mungkin aja, kalau mau ngasih harga murah ya udah, nggak usah pakai syarat ini itu, gitu aja. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bali hingga kini belum menerima arahan terkait teknis penjualan minyak goreng curah. Kami di daerah, di provinsi, belum menerima arahan tertulis ya, dari Kementerian Perdagangan tentang tata kelola minyak goreng curah bersubsidi. Nah, sekarang dengan adanya aplikasi Peduli Lindungi itu, intinya di NIK-nya itu. Kunci adalah setiap orang ditunjukkan dengan KTP berhak maksimal adalah 10 liter. Kalau salah ya, mohon maaf saya belum terima 10 liter per hari. Kalau itu untuk minyak goreng curah. Sekali lagi, kalau petunjuk resmi yang kami terima dari Kementerian belum saya terima, tetapi kita kan mengikuti bersama-sama ini kan. Saya juga berkomunikasi maknanya apa. Kemudian kita coba sementara itu. Aturan ini mulai diterapkan pemerintah sejak 27 Juni lalu. Warga yang tidak bisa menunjukkan aplikasi cukup menunjukkan nomor induk kependudukan. Satu nomor induk kependudukan hanya bisa membeli 10 kg minyak goreng curah. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah penyelewengan distribusi minyak goreng di masyarakat. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.